Percayalah Gudan, untuk kebahagiaanmu. Sudah cukup. Berhenti berakting. Dia pergi. Tidak perlu bertindak lagi. Aku tidak berakting. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa melakukan apapun untuk kebahagiaanmu, Gudan. Tentu saja. Aku tahu itu, Paman Eje. Tapi apa kau tahu? Kau tidak tahu betapa kau telah menyakiti hatiku. Kau tidak sadar itu. Tidak, Gudan. Kau pikir aku senang melihat kau menangis, ha? Omong kosong, Gudan, apa yang kau katakan? Ini bukan omong kosong, Paman Eje. Sebenarnya, kau adalah alasanku menangis. Aku tidak punya waktu untuk diskusi yang tidak masuk akal ini. Aku akan memohon dengan tangan terlipat, tapi aku tidak ingin menjatuhkan teleponku. Itulah kenapa aku mengatakannya. Usahamu akan sia-sia, maka tinggalkan aku sendiri. Gudan, mereka yang menganggap cinta itu tidak masuk akal memang bodoh. Benar kan? Ini untukmu. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau sampai ada yang melihat kita? Kau gila. Oh, Gudan sayang. Itulah yang dilakukan orang. Biarkan mereka melihat kita bersama. Mereka juga harus tahu betapa gilanya aku terhadapmu. Kau tahu kegilaanmu terbukti berisiko bagi kita. Aku setuju itu berisiko. Tapi itulah cinta. Dan seseorang tidak harus takut pada siapapun untuk jatuh cinta. Pertama-tama, keluarlah dari karakter Honda saat kau bicara denganku. Dan kedua, akhir-akhir ini kau bertingkah seperti orang bodoh. Maka luruskan satu hal. Pembicaraan murahan ini tidak akan mempengaruhiku. Jadi tolong, jangan lakukan ini lagi. Itu tidak berpengaruh. Aku mohon. Masalah apa lagi? Gudan, kau memberitahuku bagaimana aku harus bersikap. Tapi bagaimana dengan hatiku? Beritahu bagaimana aku harus mengendalikan hatiku. Jantungku berdetak hanya untuk satu orang. Dan itu adalah kau. Bagaimana aku harus menangani hatiku? Bersetan dengan hatimu, Paman Eje. Kau hanya punya dua pilihan. Pelajari cara menangani hatimu. Atau berhenti mengikutinya kalau tidak dibawa kendalimu. Kau akan merasakan sakitnya sebentar. Tapi segera kau akan baik-baik saja. Aku mengatakan ini dari pengalamanku. Bagaimana aku bisa berhenti mengikuti kata hatiku? Aku tahu kau kesal karena kau mencintaiku. Dan cintamu padaku telah memudar, Gudan. Tapi aku akan pastikan itu dihidupkan kembali. Aku bertanggung jawab atas kesedihanmu. Senyumanmu memudar karena aku, Gudan. Aku akan membawa senyum dan kebahagiaanmu kembali. Dan aku berjanji padamu. Mari kita lihat berapa lama lagi kau menjauh dariku, Gudan. Aku akan membawamu kembali ke dalam hidupku. Aku sangat mengenal Ibu Antara dengan baik. Dia sama sekali tidak suka kalah. Dia bisa melangkah sejauh mana untuk memenangkan kompetisi ini. Bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri untuk yang terburuk, Laksmi. Kau benar. Kita harus tetap selangkah lebih maju darinya. Semua rencana kita bergantung pada kemenangan ibu. Aku sangat yakin Ibu Gudan akan memenangkan ini. Dan karena itu kita harus selalu memantau Ibu Antara. Ayo, kita lihat apa yang dia lakukan. Iya, ayo. Dengarkan aku. Aku minta kau jangan bertindak ceroboh lagi. Kalau sampai Gudan keluar, aku tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Tidak ada yang boleh memasuki ruangan sampai aku di dalam. Aku tidak perlu memikirkan orang lain. Tapi pihak Gudan, Kak Durga dan Kak Laksmi, semoga tidak menggagalkan rencana kami. Aku harus hentikan mereka. Tapi caranya... Kak Durga, aku mencari Ibu Antara kemana-mana, tapi dia tidak ada. Kau sudah mencarinya ke kamar nenek? Iya, aku sudah mencari di sana tapi tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu di mana dia. Tunggu sebentar. Apa mungkin dia berada di kamar Ibu Gudan? Jelas sekali dia akan melakukan langkah selanjutnya. Ayo! Iya, ayo. Saru? Aku berada di pihak Ibu Antara. Apapun yang kalian lakukan, kalian tidak akan pernah bisa menemukan Ibu Antara. Dan Ibu Antara pasti akan memenangkan lomba tari pada upacara sangit hari ini. Dan Gudan pasti akan kalah.
bukan hanya mengalahkanmu, tapi juga aku akan memastikan kalau penampilanmu kali ini akan hancur. Ya Tuhan, apa yang kakak lakukan? Perhatikan kalau jalan, Kak. Semua kerja kerasku jadi sia-sia. Kalian juga sama kan? Semuanya jadi berantakan. Jaga bicaramu, Saru. Kau yang tidak memperhatikan jalan, dan kau malah menyalahkan kami. Ayo, Laksmi. Kalian malah mau pergi. Kalian harusnya membereskan ini bersamaku. Karena aku tidak ingin dihukum sendirian. Kalian harus membantuku. Ibu Antara sepertinya telah membelimu dan memberikan uang ya. Kau tidak hanya menjual jiwamu, tapi sayangnya kau juga menjadi tidak tahu malu, Saru. Jangan lupa dengan siapa kau bicara. Aku menantu tertua di keluarga ini. Baik dari umur ataupun posisi, aku lebih tua darimu, Saru. Siapa kau berani memberitahuku apa yang harus kulakukan? Ayo, Laksmi. Tapi aku tidak bisa membereskan. Minggir! Semoga Ibu Antara sudah selesai. Semoga saja sebelum mereka masuk ke kamar. Kalau tidak, akan berantakan semuanya. Dan nanti Ibu Antara ketahuan Gudan. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Permisi, Apa itu? di mana harus kutaruh bunga-bunga ini? Terserah padamu. Kenapa kau tanya padaku? Taruh di mana saja, siapa peduli. Ayo, Kak. Kamarnya kosong. Sekarang kosong, tapi sebelumnya tidak. Ibu Antara ada di sini. Bagaimana kau bisa yakin? Maksudku, semuanya kelihatan normal. Parfum. Aku kenal dengan parfumnya. Aku mengenal baunya. Ini parfum yang biasa dia pakai. Apa? Antara ada di kamarku. Iya. Kalau dia ke kamarku, aku yakin dia merencanakan sesuatu. Aku yakin dia akan melakukan sesuatu untuk mengalahkanku. Aku tahu sekali bagaimana dia. Tapi apa yang akan dia lakukan? Ibu Antara, aku sudah mencoba menghentikan mereka dan aku hampir berhasil. Tapi mereka malah masuk ke kamar. Ibu, sebaiknya menghentikannya dulu. Mereka sepertinya mencurigai kita. Ibu, aku khawatir. Ibu sedang apa? Kenapa ibu sibuk menggambar? Apa yang ibu lakukan? Bagus kan? Iya, bagus sekali. Kenapa ibu menggambarnya? Kau tebak saja. Ada pemburu, singa, dan kambing. Itu kan? Tapi apa artinya itu? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku akan memberimu petunjuk. Kalau aku bilang kambing, maksudku apa makna dari kambing itu sebenarnya? Kambing diikat ke pohon menarik perhatian singa. Berarti sebagai umpan kan? Itulah yang orang awam pikirkan. Disinilah perbedaan antara kau dan aku. Kau melihat sesuatu, tapi kau tidak pernah mengamati. Di sini kau kurang jeli. Siapapun yang melihat gambar ini akan mengira bahwa kambing dipelihara di sana untuk menarik perhatian singa. Benar tidak? Sebenarnya, pemburu telah memelihara kambing untuk mengalihkan perhatian singa tersebut. Ketika fokus singa tertuju pada kambing, pemburu akan membunuh singa tanpa berkelahi atau berusaha, dan dengan demikian dia akan dengan mudah mencapai tujuannya. Wow, itu hebat. Tapi ibu, aku benar-benar tidak mengerti. Tidak masalah. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa sekarang ini aku sedang menawarkan sebuah umpan. Sehingga kita bisa menyerang pada waktu yang tepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Biarkan saja Gudan bersenang-senang. Sementara kita akan manfaatkan situasi ini.
Ibu Gudan, lihat ini. Ibu Antara telah merusak Gungrus milikmu. Gungrus milikmu telah dicopot. Aku yakin saat kau menari. Ini cara dia ingin mengalahkanmu. Dia ingin melihatmu jatuh dan juga terluka. Begini, Saru. Aku ingin mereka menemukan Gungrus itu. Mereka pasti sudah menemukannya. Dan aku yakin mereka pasti akan gembira karena sudah berhasil menemukannya. Tetapi sedikit yang mereka tidak tahu bahwa rencanaku sebenarnya sedang dimainkan di sini. Dan seperti kambing ini, Gungrus tidak lain adalah gangguan. Karena aku ingin Gudan jatuh dalam perangkapku. Wow, itu luar biasa. Maksudku, ibu membuat rencana yang luar biasa. Kalau ibu menghancurkan Gungrus bukanlah tipuan, apa rencana sebenarnya, Bu? Ya Tuhan, kau cantik sekali, Gudan. Aku akan menangkal kejahatan, dan kau akan memenangkan kompetisi ini. Dan sekarang, rencana Antara gagal karena kau sudah memperbaiki Gungrus itu, kan? Laksmi sudah memberitahuku. Aku tidak menyangka dia menggunakan cara licik seperti itu. Sekarang, aku ingin kau konsentrasi pada penampilanmu. Jangan berhenti sampai kau mengalahkannya. Kau mengerti? Kenapa? Kenapa wajahmu sedih seperti ini? Tidak, Nek. Tidak ada apa-apa. Kau akan lihat, setelah kompetisi selesai, kau akan menjadi pemenangnya. Dan semua masalahmu akan terpecahkan juga, Gudan. Aku pergi dulu ya. Masalahku akan teratasi setelah aku mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan oleh Antara. Aku yakin satu hal. Mengingat rencana berbahaya yang dia buat, merusak Gungrus bukanlah bagian dari rencananya. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang lain. Ibu Antara, Ayah, aku ingin mengucapkan selamat pada kalian. Aku merasa senang sekali karena kalian akan bersama lagi selama sisa hidup kalian. Aku sangat berharap tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Ya? Apa? Oke, aku akan ke sana. Ya. Aku harus pergi ke restoran. Sesuatu terjadi. Ini sangat penting. Apa? Sekarang? Maksudku, ini acara penting, Aksat. Antara, kau tahu itu kan? Aku tak bisa mengabaikannya. Tapi kau harus janji padaku kalau kau akan pulang secepatnya. Aku janji akan kembali secepat mungkin, ya. Tolong lanjutkan. Aku senang Aksat pergi atas kemauannya. Dia akan menempel padaku sepanjang waktu dan merusak rencanaku. Kalau tidak, dia akan merasa tidak enak kalau melihatku menari dengan Tuan Honda selama upacara sangit itu berlangsung. Setidaknya sekarang aku bisa mengalihkan seluruh perhatianku pada Tuan Honda. Ibu, bisa kita mulai acaranya sekarang? Apakah kau memulai upacara sangit tanpa aku? Siapa yang akan menambah keindahan dan kemegahan upacaramu?
Kami sudah menunggu. Tidak mungkin kami melupakanmu. Antara, sini sayang, sini. Kupikir itu akan luput dari pikiranmu karena Gudan ada di sini untuk menari, ya? Hari ini kenapa kau tidak membawa rombonganmu? Aku tidak merasa perlu, Antara. Gudan menyambutku dengan hangat saat terakhir kali aku berada di sini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sambutan yang dia berikan padaku. Ini tidak akan terasa istimewa. Ngomong-ngomong, katakan padaku, di mana Gudan? Aku tidak sabar untuk melihatnya. Mengapa aku tidak mencarinya? Gudan, lihatlah, aku Hondamu ada di sini. Honda, Jangan sampai Honda jatuh cinta pada Gudan. Oh, wow. Sangat cantik. Aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menatapmu, Gudan. Sumpah, Gudan, sumpah. Warna ini sangat cocok untukmu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kau telah merebut hatiku, Gudan. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Kau terlihat sangat cantik. Ibu lihat kan? Tuan Honda tergila-gila pada Gudan. Kalau ibu tidak mengalahkan Gudan, maka ibu pasti akan kehilangan Tuan Honda. Tenang saja, Saraswati. Tidak ada yang akan terjadi. Biarkan dia bersenang-senang semaunya. Cepat atau lambat, dia pasti akan kembali kepadaku. Yakin. Ibu, apa rencana ibu selanjutnya? Aku akan mempermalukannya. Aku akan menghancurkan nama baiknya di depan orang banyak. Bukan hanya kepada Tuan Honda, tapi pada suaminya yang berusia 70 tahun itu, yang baru saja dinikahinya. Dia juga pasti akan meninggalkannya. Aku yakin dia akan merasa malu. Kok ingat gambar yang kubuat itu? Aku sudah memberitahumu kalau Gunggros adalah gangguan, tapi kenyataannya aku justru merusak pakaian yang dia kenakan hari ini. Ibu, bagaimana ibu bisa lakukan itu? Maksudku, bagaimana ibu bisa mengalahkannya? Karena itu artinya ibu akan mempermalukan Gudan di depan keluarga. Tidak mungkin, Bu. Itu salah. Dalam cinta dan perang ini sangat adil. Dan hari ini, selama upacara sangit berlangsung, dia akan kehilangan kehormatannya. Bukankah Gudan hari ini akan menari dengan Tuan Honda, kan? Saat dia menari nanti, gaunnya akan putus satu persatu. Kemudian, setelah tali yang terakhir putus, ibu mertua termuda di India akan menjadi terkenal. Tidak hanya di Indore, tapi juga di dunia. Hari ini aku akan merusak nama baiknya. Tapi, ada perbedaan. Tunggu saja. Kenapa Antara terlihat sangat bahagia? Aku yakin dia merencanakan sesuatu. Tapi apa? Jadi ini rencanamu. Kau melakukan ini, melonggarkan Gunggros supaya aku jatuh saat menari, kan? Ya ampun. Ternyata kau sudah tahu. Tapi bagus, karena ini membuktikan kau semakin hari semakin pintar saja. Benar kan? Dengan begitu, aku tidak perlu berusaha keras untuk bisa mengalahkanmu, karena aku bisa menang dengan mudah. Apa pembicaraan ini sudah selesai? Apa kau ingin minum? Sepertinya tidak. Ya sudah, aku pergi. Dah.
Apakah perlu kita beritahu Ibu Antara? Kalau kau tahu tentang rencananya, dia akan lebih hati-hati sekarang. Itu perlu, Laksmi. Aku merasa Antara berencana melakukan sesuatu yang besar. Dan mengingat bagaimana dia bereaksi, aku yakin bahwa melonggarkan Gungrosku bukanlah satu-satunya tujuan yang dia maksud. Dan dia pasti melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia berpura-pura kaget dan kecewa. Aku sangat mengenal Antara. Dia terperangah ketika rencananya gagal. Dia menjadi gelisah seperti ikan yang keluar dari air. Tapi tidak bereaksi seperti itu. Ya, Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari tahu apa rencana dia yang sebenarnya. Bagaimana kita akan melakukannya? Kompetisi akan dimulai. Kita tidak punya banyak waktu. Antara itu pintar, Laksmi, tapi anteknya Saru adalah mata rantai yang sangat lemah. Maka awasilah dia. Aku yakin kita akan menemukan petunjuk. Dia pasti mengetahui sesuatu. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengalahkan Gudan. Tapi kenapa Ibu Antara memilih melakukan ini? Aku merasa benar-benar benci pada Gudan. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan Gudan dipermalukan di depan umum sebagai seorang wanita? Aku ingat, ketika aku diusir dari rumah ini, Gudan datang membantuku dan menyelamatkanku. Aku rasa Ibu Antara itu tidak waras. Maksudku, dia menikmati upacara sangit dan aku menderita di sini. Ketika aku menutup mata, aku tidak bisa memikirkan perasaan Gudan. Aku merasa tidak enak. Dan saat aku membuka mata, aku merasa ingin menutupnya lagi. Saru, apa yang kau katakan tentang ibu? Apa yang kau gumamkan? Aku bergumam. Tidak, Kak Laksmi. Sebenarnya aku memiliki penglihatan yang lemah. Itu sebabnya aku melakukan senam mata. Saru, apa kau anggap aku bodoh? Aku tahu. Kau dan Ibu Antara ingin melakukan sesuatu untuk mengalahkan ibu, kan? Jadi sekarang katakan apa rencana kalian? Apa kau sendiri mau memberitahu apa rencanamu? Apa yang akan aku dan Ibu Antara lakukan bukan urusanmu. Dan urusan Gudan, itu bukan urusanku. Aduh. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba, Gudan pasti akan memenangkan lomba itu. Ibu Antara tidak akan menang. Oh ya? Kau masih peduli tentang menang dan kalah? Kau tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada Gudan selama kompetisi tari. Apa yang akan terjadi? Apa yang kau lakukan? Saru, beritahu apa yang kau lakukan. Kak Laksmi, aku tidak bisa memberitahukan kakak. Tolong Kak, tolong minggir, aku mau jalan. Kompetisi tari akan segera dimulai dan aku ingin sekali merayakan kemenangan Ibu Antara. Dan ibumu, semoga Tuhan menyertainya. Aku yakin Ibu Antara sudah merencanakan sesuatu. Saru, tanpa ketakutan. Mereka sudah melakukan sesuatu yang buruk. Tapi apa? Tuan Honda, Anda adalah tamu kehormatan di rumah ini. Jadi aku ingin kau bermain drum pada kesempatan yang baik seperti ini. Kakak iparku akan menari mengikuti ketukan yang kau bawakan. Apa kau mau? Aku suka itu. Aku sangat menyukainya. Berikan padaku. Apa yang kau katakan, Antara? Aku akan menari dengan hebat dan membuat acaranya berkesan. Tentu dengan bantuan Tuan Honda. Benar kan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jika kita berdua bergabung, kita bisa membuat acara yang spesial. Kau lihat saja, Gudan. Penampilanmu akan membuatmu dipermalukan. Menara,
Menarilah sesuka hatimu, Gudan, karena memang itulah yang ku mau. Pertunjukan tarianmu akan membuatmu jadi terhina. Oh, astaga, astaga. Kedengarannya menarik. Aku tidak pernah berpikir aku akan seberuntung dua wanita cantik akan menari untukku. Dua wanita cantik akan menari di hadapanku. Aksat yang membosankan itu harus mengambil tip dariku. Maksudku, bagaimana mungkin seseorang melewatkan upacara seperti ini, ya? Oh ya Tuhan, dia akan menikah, tapi ini sepertinya upacara sangitku. Aku merasa seperti seorang raja hari ini. Dan seorang raja seharusnya tidak pernah mengecewakan rakyatnya. Jadi hari ini aku mengumumkan bahwa aku akan memenuhi keinginan orang yang berhasil membuatku terkesan dengan penampilan tarinya. Yang ada di sebelah kananku. Kami memiliki mantan ipar perempuanku yang lucu dan periang, Gudan. Dan di sebelah kiriku, kami memiliki saudara ipar perempuanku yang seksi dan kekinian, yaitu Antara. Jadi nona-nona, apakah kalian siap? Apakah kalian siap? Siap. Aku juga sudah siap. Kalau begitu, apa yang kita tunggu, ha? Ayo tariannya, dimulai! Ya Tuhan, Gudan menarinya benar-benar lincah. Sebentar lagi dia akan... Oh tidak. Aku tidak bisa melihat semua ini. Tidak ada yang penting bagiku selain uang. Aku mencintai uang lebih dari apapun dan siapapun. Aku membenci Gudan seperti aku mencintai uang. Aku tidak keberatan menyakitinya, tapi aku tidak bisa kalau melihat Ibu Antara menghinanya. Ibu Antara bisa saja mematahkan kakinya atau membuatnya pingsan atau apa saja. Tapi kenapa dia harus merusak gaunnya Gudan? Apa yang baru saja kau katakan? Ibu Antara sudah merusak pakaiannya ibu mertua. Kau bilang kau tidak mencintaiku, tapi kau menari mengikuti lagu yang akan dinyanyikan oleh istri yang sedang jatuh cinta untuk suaminya. Kau mungkin kesal, tapi kau masih punya perasaan padaku. तुझ में ही मैं
Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa memenangkan kompetisi ini sendiri. Laksmi ada di mana? Kau juga terlibat dalam rencana untuk mempermalukan ibu mertua, Saru. Kau sudah menjual jiwamu. Tapi aku tidak akan membiarkan itu. Rencana menjijikan Ibu Antara tidak akan berhasil. Kakak tidak akan bisa melakukan apapun. Apa yang akan kau lakukan? Pukul aku, Saru. Hah? Kenapa ragu-ragu? Dengarkan aku, berhentilah mendukung Ibu Antara dan dukung ibu mertua. Aku janji kalau ibu dan seluruh keluarga akan memaafkanmu. Tapi berpihaklah pada kebenaran. Tapi apa gunanya kalau itu tidak bermanfaat untukku, Kak? Tadinya aku tidak tahu siapa Ibu Antara. Dia wanita yang berbahaya. Tidak ada yang bisa lepas dari amarahnya. Bahkan keluarga ini. Tidak, aku tidak ingin menjadi musuhnya dengan merusak semua rencananya. Aku akui apa yang terjadi pada Gudan adalah salah. Tapi seharusnya dari awal, Gudan tidak main-main dengan wanita jahat seperti dia, Kak. Kalau ini keputusanmu, aku tidak bisa mengubahnya. Tapi aku tidak akan biarkan rencana Ibu Antara berhasil. Kau mengerti? Kak Laksmi, aku tidak akan biarkan Kakak menghentikannya. Saru, jangan menghentikanku. Aku tidak takut padamu ataupun Ibu Antara. Lepaskan aku! Tadi kan aku sudah bilang, kenapa Kakak tidak dengar? Kenapa Kakak membuatku melakukan ini? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin memukul Kakak. Aku harus bagaimana? Ada apa, Saru? Kenapa wajahmu menjadi pucat? Apa? Pucat? Wajahku? Kak Durga ini bicara apa? Ayo ikut denganku, Kak. Ayo. Tunggu. Ya? Dari tadi aku tidak melihat Laksmi. Apakah melihatnya? Tidak. Oh, iya. Kak Durga, aku melihatnya menuju kamar mandi. Dia pasti ada di sana, di kamar mandi. Ayo ikut denganku. Karena banyak yang harus kita lakukan. Buka pintunya! Apakah ada orang? Aku akan kirim pesan pada AJ. Hanya dia yang bisa menghentikan Ibu Antara. Karena kalau rencananya sampai berhasil, maka martabat dan kehormatan ibu mertua pasti akan hancur.
cukup untuk drama ini. Dan tidak ada lagi. Antara, dengan melakukan sesuatu yang sangat tercela, kau telah membuktikan bahwa kau telah benar-benar benci kepada Gudan. Untuk itulah kau harus membayar mahal untuk mencoba menghancurkan kehormatannya. Aku tidak akan memaafkanmu, Antara. Dan aku janji padamu bahwa kau akan menyesali ini. Kau akan menyesal. Kau membodohiku dengan menyamar sebagai Tuan Honda. Aku pemilik rumah ini. Apa kau melakukan semua ini karena ingin merebut semua kekayaan yang aku miliki? Aku tidak takut dengan tamparanmu. Apa kau pikir aku akan menandatangani kontrak itu karena aku takut? Tidak akan. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kau tahu apa yang terjadi? Kau akan mengemis padaku. Aku akan membuatmu memohon kepadaku. Kau pikir kau pintar? Lihat saja. Aku bisa membuat kalian semua kehilangan semuanya. Sampai tidak ada yang akan datang membantumu. Tidak ada yang akan kasihan padamu. Semua akan lari. Dengar, ketika kau tidak punya apa-apa, aku akan balas dendam. Biar ku beritahu padamu, aku saja bisa membunuh saudaraku sendiri. Dan sekarang, aku juga bisa menghancurkan kalian dengan caraku. Yang pertama, aku akan habisi wanita tua ini. Setelah itu, aku akan habisi Gudan, wanita yang tidak berguna ini. Dan untuk kau, Aksat, kau akan mendapatkan kematian yang paling menyakitkan. Karena kau sudah berani mengkhianatiku. Kau sudah menggali kuburanmu sendiri, Aksat. Apa kau mengerti? Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menghabisimu juga. Antara!